Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya sangat antusias karena bahan referensi yang kita kumpulkan kali ini, ya mulai dari ensiklopedia sejarah, catatan klinis yang sangat detail, sampai jurnal medis modern, semuanya akan membawa Anda membedah sisi paling teatrikal dari sejarah medis. Dan sisi yang paling aneh juga, sejujurnya. Benar banget. Misi penelusuran kita hari ini berfokus pada satu pertanyaan gila. Bagaimana persisnya Bapak Neurologi Modern, Jean-Martin Charcot, mempraktikkan hipnosis di abad ke-19? Ini bukan sembarang sejarah medis ya. Apa yang akan kita bahas ini bukan sekedar pertunjukan sulap murahan, meskipun dari luar kelihatannya persis seperti itu. Kelihatannya sangat seperti sihir. Iya, tapi praktik hipnosis Charcot ini sebenarnya adalah sebuah persimpangan krusial. Di bawah sorotan lampu rumah sakit Paris yang redup itulah, batasan antara tubuh fisik yang nyata dan pikiran yang tak terlihat mulai dipertanyakan secara radikal oleh ilmu pengetahuan modern. Coba Anda bayangkan sejenak. Sebuah panggung amphitheater rumah sakit di Paris. Ada seorang dokter bertangan dingin yang sangat berkuasa, seorang pasien wanita yang kaku membeku seperti patung lilin, dan di tengah ruangan itu ada sebuah garpu tala raksasa dari logam lonceng. Iya, Garputala. Anda tidak salah dengar. Alat yang biasanya Anda pakai untuk menyetem alat musik, dipakai untuk memanipulasi otak manusia. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah bergaya steampunk kan? Tapi ini adalah realitas medis saat itu. Ini adalah momen ketika para ilmuwan mencoba memetakan jiwa manusia menggunakan instrumen mekanis yang sama kasarnya dengan yang mereka gunakan untuk membedah tulang dan otot. Oke, mari kita bedah ini. Supaya Anda, pendengar kita, bisa paham kenapa keanehan seperti garpu tala raksasa ini bisa dianggap sebagai sains yang sangat serius saat itu, kita harus tahu siapa Charcot sebenarnya. Betul, dia bukan sembarang dokter. Dia ini raksasa. Dia dijuluki Napoleon dari neurosis. Ini adalah jenius yang sama yang menemukan dan mengklasifikasikan LES. Yang di Eropa sering disebut penyakit Charcot ya. Tepat. Dia juga yang merumuskan gejala Parkinson dan multiple sclerosis. Reputasinya itu tidak dibangun dari teori-teori mengawang-awang. Reputasinya dibangun dari kerja keras anatomis yang sangat ketat dan sejujurnya brutal. Dia adalah orang yang membedah otak dan sumsum tulang belakang pasiennya yang sudah meninggal mencari kerusakan fisik spesifik. Jadi dia ini ilmuwan tulen. 100% ilmuwan. Karena dia sangat presisi itulah ketika dia mulai beralih meneliti gangguan mental seperti histeria dan mulai menggunakan hipnosis, dunia medis otomatis percaya padanya. Mereka mikirnya, wah kalau Charcot yang meneliti ini pasti ada penjelasan anatomisnya. Benar, otoritasnya mutlak saat itu. Dan markas besarnya, tempat semua eksperimen ini terjadi, sama epiknya dengan reputasi sang dokter. Kita berbicara tentang rumah sakit Salpêtrière. Ini dulunya adalah bekas pabrik dan gudang mesiu. Salpeter. Iya, yang kemudian diubah menjadi rumah sakit. Tapi menyebutnya rumah sakit rasanya kurang tepat. Charcot sendiri menyebutnya sebagai suaka besar kesengsaraan manusia. Tempat ini menampung sekitar 5.000 wanita. 5.000 bayangkan ukurannya. Mulai dari pelacur, masyarakat miskin, hingga penderita gangguan jiwa dan saraf kronis. Ini seperti sebuah kota penderitaan yang terisolasi di tengah kota Paris. Dan ekosistem statis inilah yang memberi Charcot keuntungan luar biasa. 5.000 pasien itu tidak pergi kemana-mana. Mereka ada di sana selama bertahun-tahun. Jadi dia punya akses tak terbatas ya untuk observasi. Betul sekali. Lingkungan ini pada dasarnya mengubah rumah sakit itu menjadi semacam pabrik patologi. Sebuah museum hidup yang sangat terisolasi, di mana manusia diklasifikasikan bagaikan spesimen di bawah kendali penuh satu dokter. Nah, dari ekosistem tertutup inilah pandangannya tentang hipnosis lahir. Dan buat Anda yang terbiasa mendengar hipnosis dipakai untuk relaksasi atau berhenti merokok, buang jauh-jauh bayangan itu. Pandangan Charcot benar-benar kebalikannya. Jauh berbeda. Dia percaya bahwa hipnosis itu adalah sebuah patologi, sebuah penyakit, bukan terapi. Tepat. Menurutnya, hipnosis hanya bisa dilakukan pada orang yang sistem sarafnya sudah rusak, khususnya penderita histeria. Dia mendeklarasikan bahwa orang normal tidak bisa dan tidak boleh dihipnosis. Berarti dia sama sekali tidak melihatnya sebagai semacam interaksi atau dialog psikologis. Sama sekali tidak. Charcot melihat pikiran hanyalah ekstensi dari materi saraf. Baginya, hipnosis murni manipulasi neurofisiologis yang sangat ketat.
Dia menganggap keadaan trans itu sebagai penyakit buatan. Dia tidak peduli dengan trauma masa lalu pasiennya. Tidak, dia hanya peduli pada bagaimana mesin neurologis pasien itu bereaksi ketika tombol-tombol fisiknya ditekan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Cara dia menekan tombol itu. Karena dia menganggap hipnosis ini murni urusan mekanis tubuh, metode induksinya ekstrim luar biasa. Ini bukan soal mengayunkan jam saku dengan lembut. Bukan, dia mengandalkan apa yang dia sebut kejutan saraf. Nervous shock. Dia mempraktikkan kedokteran vibratoris. Kedokteran vibratoris ini mencari cara biomekanis untuk meretas sistem saraf. Caranya sungguh di luar nalar kita sekarang. Dia menggunakan kilatan cahaya listrik magnesium yang menyilaukan mata atau pukulan gong yang memekakkan telinga. Untuk mengejutkan pasien sampai mereka masuk ke dalam trans. Dan yang paling ikonik, tentu saja, si Garputala raksasa tadi. Catatan dari sumber kita mendeskripsikannya dengan sangat visual. Pasien wanita disuruh duduk di atas sebuah kotak resonansi kayu yang besar. Di atas kotak itu menancap Garputala logam tebal. Lalu dokter memukul Garputala itu keras-keras. Yang paling menakjubkan di sini adalah keyakinan di balik proses tersebut. Garputala itu bergetar di frekuensi tepat 64 Hz. Getaran ini merambat melalui kayu, naik ke seluruh tubuh pasien, dan seketika itu juga memicu kelumpuhan kaku. Katalepsi. Yah, katalepsi. Charcot yakin bahwa getaran mekanis intens tersebut secara fisik mengubah dinamika sirkulasi darah di otak pasien. Dia yakin ini bukan sekedar sugesti. Tapi sebagai pendengar yang skeptis, masa sih ilmuwan sekelas Charcot tidak kepikiran kalau kelumpuhan ini terjadi cuma karena pasiennya merasa sangat kaget atau terintimidasi, ada gong, ada kilatan cahaya. Itulah tragedi intelektualnya. Dia tidak percaya sedikitpun pada sugesti psikologis saat itu. Dan ini tidak berhenti di Garputala. Dia juga menggunakan kompresi fisik. Zona histerogenik. Ini agak gila. Praktiknya adalah dengan menekan kuat area tertentu, seperti ovarium di perut bagian bawah pasien wanita, dokter bisa secara instan memicu kejang histeris. Seolah-olah mereka menemukan saklar on dan off pada tubuh manusia. Ditekan, kejang. Ditekan lagi, kejangnya berhenti. Dan karena obsesinya pada keteraturan anatomi ini, Charcot mengklasifikasikan hipnosis menjadi 3 tahapan yang sangat kaku. Yang dia sebut grand hypnotisme. Dia percaya ini adalah hukum biologi yang mutlak. Mari kita paparkan 3 tahapan ini, karena koreografinya sangat mendetil. Tahap pertama adalah katalepsi. Ini yang dipicu oleh kejutan sensorik tadi ya. Pasien membeku dengan mata terbuka lebar. Dan menunjukkan apa yang disebut waxy flexibility atau fleksibilitas lilin. Tubuh seperti lilin yang bisa dibentuk ke postur aneh apapun. Betul, melawan gravitasi tanpa kelelahan. Anda bisa mengangkat lengan mereka ke udara dan lengan itu akan diam di sana berjam-jam. Luar biasa. Lalu tahap kedua, letargi. Dipicu secara mekanis juga, dokter cuma perlu menutup kelopak mata pasien saat mereka sedang dalam fase katalepsi. Seketika pasien jatuh ke dalam koma flaksit, ototnya lemes total. Dan ciri khas di tahap ini adalah hipereksitabilitas neuromuskular kan? Benar. Kalau Anda menekan satu saraf perifer, misalnya di lengan, hanya otot spesifik yang terhubung dengan saraf itu yang akan berkontraksi lokal. Sangat anatomis. Lalu tahap ketiga, somnambulisme. Ini dipicu dengan menggosok ringan bagian puncak kepala pasien. Vertex. Terjaga, bisa bicara, namun kehilangan kesadaran otonom dan sangat menerima halusinasi visual dari pemeriksa. Coba bayangkan relevansinya bagi pendengar kita saat ini. Bayangkan jika seorang dokter meyakinkan Anda bahwa tubuh Anda harus bereaksi dengan cara tertentu dan tubuh Anda benar-benar menurutinya tanpa Anda sadari. Kekuatan sugesti yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi saat itu disalahartikan murni sebagai biologi oleh Charcot. Dan karena dia merasa menemukan hukum biologi absolut, dia memamerkannya. Ini membawa kita ke fenomena teatrikalitas medis. Kuliah Selasa atau Leçons du Mardi. Ini bukan kuliah medis biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah pertunjukan di atas panggung dengan tata cahaya yang terang. Penontonnya bukan cuma dokter. Ada politisi, Jurnalis, sosialita Paris. Bahkan sumber kita mencatat aktris teater terkenal Sarah Bernhardt datang diam-diam ke barisan penonton. untuk meniru postur pasien. Iya, untuk meniru postur penderitaan pasien Charcot demi peran panggungnya di teater. Ini melahirkan fenomena pasien bintang. Subjek yang bisa menunjukkan 3 tahap grand hipnotisme dengan sempurna.
Seperti Blanche Whitman, si Ratu Histeria. Dia diabadikan dalam lukisan terkenal karya Andre Bruelet, ditopang oleh Dr. Babinski. Blanche mampu bertransisi melalui 3 tahap hipnosis layaknya mesin biologis. Dan ada juga Agustin. Ya, yang bisa mengalami 154 kejang sehari dan berhalusinasi melihat tikus iblis hitam. Mereka dieksploitasi, sungguh. Charcot bahkan mendirikan lab fotografi medis pertama untuk mendokumentasikan ini. Bukunya berjudul Iconography Photographique de la Salpêtrière. Foto-fotonya seringkali bernuansa sangat teatrikal dan estetis, menangkap postur penderitaan yang kemudian mempengaruhi seni rupa barat, termasuk surrealisme. Posenya sangat diatur ya. Sangat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana dengan etika medis dari praktek ini? Di mana pasien yang rentan dijadikan tontonan publik demi sebuah demonstrasi? Sebuah benturan yang luar biasa. Tapi teori Charcot pada akhirnya runtuh. Kejatuhan ini datang dari mazhab Nancy. Ya, dipimpin oleh Hippolyte Bernheim. Bernheim membongkar ilusi ini. Dia membuktikan bahwa 3 tahapan hipnosis Charcot adalah ilusi mutlak. Itu semua adalah produk dari pelatihan dan sugesti timbal balik. Maksudnya, staf rumah sakit tanpa sadar mengajari para pasien bagaimana cara bereaksi untuk menyenangkan Charcot. Tepat sekali. Pasien belajar merespons ekspektasi. Bernheim membuktikan bahwa hipnosis ternyata adalah sugestibilitas psikologis biasa yang bisa dialami orang normal. Bukan eksklusif untuk orang berpenyakit saraf. Bukan. Dari keruntuhan ini, lahir sesuatu yang besar. Karena ada seorang pemuda bernama Sigmund Freud yang menonton pertunjukan Charcot itu. Freud melihat langsung demonstrasi itu. Dan Freud melihat bahwa ide yang dimanipulasi melalui hipnosis bisa melumpuhkan atau menyembuhkan tubuh fisik. Dari sinilah Freud mengembangkan teori psikoanalisis. Dia mengubah fokus dunia medis dari manipulasi fisik semata ke terapi percakapan. Termasuk free association. Betul. Freud menyadari kekuatan pikiran atas tubuh. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita punya dokter brilian yang salah tentang garpu tala, tapi memicu lahirnya psikoanalisis. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada fakta mengejutkan dari abad ke-21. Konsep Charcot tentang lesi dinamis ternyata terbukti benar. Kerusakan fungsi tanpa kerusakan anatomi permanen? Ya. Saat ini, kondisi tersebut dikenal sebagai Functional Neurological Disorder, atau FND. Wow. Pemindaian otak modern menggunakan fMRI menunjukkan hal yang luar biasa. Orang sehat yang dilumpuhkan melalui hipnosis memiliki pola aktivitas otak yang hampir identik dengan pasien kelumpuhan FND. Jadi, sirkuit otaknya benar-benar dimatikan. Dimatikan layaknya perangkat lunak yang sedang error. Charcot mungkin salah menggunakan garpu tala. Dia salah memikirkan mekanika darahnya. Tapi intuisinya? Intuisinya tentang sirkuit otak yang bisa dimatikan sementara adalah sebuah visi yang melampaui zamannya. Luar biasa. Penelusuran kita hari ini benar-benar membuka mata. Dari bangsal salpetrier yang suram, dentingan garpu tala 64 Hz yang memicu kelumpuhan, hingga pertunjukan panggung hari Selasa yang memukau Paris. Dan bagaimana kesalahan seorang jenius justru melahirkan psikiatri modern dan bahkan terbukti lewat fMRI 1 abad kemudian. Sejarah sains memang tidak pernah berjalan lurus. Selalu ada bengkokan aneh seperti garpu tala raksasa ini. Sebelum kita selesai, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir yang menantang untuk direnungkan oleh pendengar secara mandiri. Silakan. Mengingat bagaimana pasien-pasien Charcot secara tidak sadar mempelajari dan memanifestasikan gejala neurologis rumit yang diharapkan oleh dokter mereka untuk dilihat, seberapa banyak dari keluhan fisik, stres, atau bahkan cara kita berperilaku di dunia modern saat ini sebenarnya adalah hasil dari ekspektasi tak terucapkan? Ekspektasi dari masyarakat atau lingkungan kerja ya? Ya, atau otoritas medis di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita dalam banyak hal masih berada di atas panggung salpêtrière? Sebuah pertanyaan penutup yang sangat menggugah pikiran. Terima kasih kepada Anda yang telah mendengarkan. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk belajar dan menyelam ke dalam sejarah pengetahuan bersama kami hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.